sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir? Ada. Ya. Ahmad Mutakin. Hadir. Muhammad Abbas. Hadir. Ya, angkat tangannya yang hadir ya. Aisyah Muha. Ahmad Rafa. Hadir. Cuthana. Hadir. Firdaus. Hadir. Mufazal. Hadir. Muhammad. Muhammad Abdurrahman Asudais. Muhammad Abizar. Hadir. Muhammad Ansor. Khairul Ansor. Adam Faiz Al-Arkan. Bilqis. Bella. Cut Fitria. Muhammad Azril. Muhammad Ali. Hadir. Muhammad Faris. Gibran Malasi. Hadir. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita cek kerapian dulu. Coba Ibu lihat kerapiannya. Coba kamu periksa kerapian masing-masing. Sudah rapi? Sudah duduk, yang lain semuanya duduk. Sudah duduk. Saya sudah rapi ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Sebelum kita lanjut, untuk menambah rasa nasionalisme kita dengarkan, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bangun semuanya. Nyanyi ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Radio Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Radio Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah ya? Boleh duduk kembali. Dana, sebelumnya, sebelum kita lanjut pelajaran, masih ingat pelajaran yang lalu tentang apa? Tentang perubahan wujud zat. Jadi ada 3 perubahan wujud zat. Yang pertama dari zat padat menjadi cair, namanya mencair. Zat cair menjadi keras atau padat, namanya membeku. Dan ada zat gas menjadi cair, namanya mengeplik. Ya. Nah, berarti sekarang kita mulai pembahasan baru, yaitu kegiatan
Salah. Ada penghasilannya dari ladang, ada penghasilannya dari pasar, ya. Ada penghasilan di kantor dan jadi supir. Itu merupakan apa? Untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau yang di sawah itu nanam padi dulu, nanti baru memanen padi. Yang nelayan itu ke laut menangkap ikan pakai bot. Ada yang bekerja di kantor jadi guru. Itulah untuk memenuhi ekonomi kehidupan sehari-hari. Ini coba kita lihat. Yang pertama ada 3 macam kegiatan kita. Kegiatan ekonomi itu ada produksi tadi, distribusi dan konsumsi. Sekarang kita lihat produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Menanam padi berarti itu pengrajin anyaman, penjahit pakaian, itu termasuk ke produksi. Habis itu apa itu produksi? Kegiatan membuat barang yang belum jadi menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, ya. Nah, sekarang kita lihat ini tahap-tahapan tadi: produksi, distribusi, konsumsi. Sekarang kita lihat apa itu distribusi. Kita lihat apa itu distribusi. Kegiatan penyaluran barang. Tadi kan ada yang nampak di gambar kargo yang diangkat ke dalam mobil. Itulah namanya distribusi. Diantar ke pasar-pasar, diantar ke toko-toko untuk disalurkan ke masyarakat. Ya. Masyarakat. Ada ke pedagang besar, ke agen-agen besar atau grosir, dan ada pedagang eceran, ya kan? Kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu juga ada terjadi jual beli. Pedagang-pedagang kecil, pedagang eceran. Itu termasuk distribusi juga, ya, nek? Pedagang eceran. Sekarang kita lihat konsumsi. Konsumsi itu apa? Kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan, orang yang makan itu, orang yang memakai itu namanya konsumen. Konsumsi itu kegiatannya. Kalau yang makan itu konsumen. Jadi produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan dia ketiganya. Kalau tidak ada konsumsi, siapa yang akan membeli? Nggak ada yang bisa membeli kalau nggak ada yang mau mengkonsumsi. Begitu juga kalau tidak ada produksi, kita tidak bisa membeli sebagai konsumen ini. Di mana kita mau beli? Tidak ada barang yang diproduksi yang akan kita mewujudkan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Udah, coba kita lihat sekarang skema kegiatan ekonomi di pabrik teh. Yang pertama itu, kebagian yang pertama itu tehnya lagi dipetik. Yang kedua tehnya lagi diproses, ya kan? Diproduksi, diproses. Yang ketiga itu tehnya sedang didistribusikan. Yang keempat lagi dipasarkan, lagi dijual. Yang kelima lagi dinikmati.
hasil dari penjahit. Kita sebagai konsumen, kita yang pakai. Wujudnya dari mana? Dari kapas tadi, dari pohon kapas, ya. Dan sekarang kita lihat tujuan melakukan kegiatan jual beli itu apa-apa aja tujuannya. Tujuannya apa-apa aja kita lihat.
applause untuk semua kelompok. Alhamdulillah presentasinya tadi sudah cukup baik. Tetapi kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya. Apa jawaban yang paling tepat? Coba kita lihat. Itu di langkah pertama di tahap 1. Di tahap 1 itu adalah apa yang paling tepat? Ya, ada seseorang yang sedang memanen. Tahap yang kedua apa lagi? Didistribusikan ya, diantar pengantaran ke toko-toko. Tahap yang ketiga langsung dipasarkan di supermarket. Nah, tahap keempat konsumen lagi membeli. Tahap kelima, konsumen lagi mengkonsumsi minuman teh. Nah, jadi sudah apa namanya? Sudah terarah semua kan? Lengkap semua ada lima tahapan tadi ya di kegiatan tugas kelompok kita. Dari situ kita bisa menilai bahwa apa? Bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan dan saling membutuhkan. Lanjut ke tugas individu ya. Kita lanjut ke tugas individu. Tugas individunya dikumpulkan. Kita acak tugas individunya. Lembar individunya, lembar tugas individu kita acak. Kita apa namanya? Periksa sama-sama dengan kawan yang lain. Ya, kita acak. Kita acak. Dengar ributnya, coba duduk dulu. Kita acak. Nanti hasil jawabannya kita bacakan sama-sama. Bacakan sama-sama. Bukan benar dan salahnya. Iya kan? Kita periksa dulu. Kita periksa dulu.
jawabannya benar juga. B ya. Dihitung. Nomor 3 coba kita lihat. Pak Doni mengangkut hasil pertanian dari desa ke kota menggunakan truk. Pak Doni melakukan kegiatan. Yes, dari sini. Ya, benar jawabannya.
kasih.